Silakan. Pendidikan ini kami punya inovasi, karena kita tahu di Kabupaten Pangkep ini kami memiliki kurang lebih 100 student. Jadi inovasi yang kita laksanakan di kepulauan yaitu bagaimana anak-anak yang katakan di Pulau A itu dia SD-nya di situ, sementara SMP-nya di Pulau B. Betul. Jadi ini ada kolaborasi kami juga dengan PLN untuk menghadirkan salah satu inovasi dari PLN yaitu namanya Supersan. Jadi dengan adanya Supersan ini, alhamdulillah di beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta tentunya kami mengucapkan selamat berakhir pekan untuk seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Anissa Husnuzan dapat menyapa Anda Tribuners tentunya dalam Tribun VIP episode spesial hari ini. Kalau teman-teman Tribuners menyadari ada yang sedikit berbeda dengan studio kita, karena hari ini kami akan menyambangi Bupati Kabupaten Pangkep. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Yusran Lalogau SPI MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Susan. Semangat pagi Pak. Selamat sore. Selamat sore, tapi semangatnya semangat pagi ya Pak ya. Masih semangat. Alhamdulillah. Nah teman-teman Tribuners pastinya sudah menanti-nantikan juga nih Pak ya momen podcast dan berbincang bersama dengan Pak Bupati ya tentunya khususnya pasca pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit dulu nih Pak gimana nih keseharian Bapak atau kesibukannya nih pasca pelaksanaan Pilkada kemarin. Jadi alhamdulillah setelah pasca pemilihan kepala daerah kemarin, setelah menyelesaikan cuti kampanye, saya kembali lagi aktif menjadi bupati di Kabupaten Pangkep dan melaksanakan tugas yang selama ini yang sudah dilakukan oleh bupati wali kota sebelum-sebelumnya. Yang memang kita laksanakan bagaimana pelayanan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Karena tidak dipungkiri ya memang kita berharap semua roda-roda pemerintahan ini bisa berjalan. Tapi tetap ya, kita berharap bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan untuk masyarakat ini betul-betul bisa dirasakan. Jangan sampai ada hal yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Ya inilah tugas sebagai pimpinan untuk bagaimana kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut ini bisa berjalan. Dan juga yang pastinya saya bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep kita juga turun di masyarakat untuk mengecek apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah berdampak dan juga betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat banyak yang ada di Kabupaten Pangkep. Oke Pak. Nah kalau misalnya kita melihat kontestasi Pilkada di Sulsel kemarin ya Pak ya, ada banyak sekali tentunya bentuk anomali dan juga seperti apa gejolak-gejolak perpolitikan di Sulsel. Nah beberapa kabupaten kota itu kan ada semacam momen-momen atau masa-masa transisi pemerintahan baru. Nah sedikit berbeda mungkin dengan Bapak yang sebelumnya memang sudah menjabat dan kembali memenangkan kontestasi Pilkada kemarin. Itu apakah ada semacam kesulitan tersendirinya juga Pak? Apalagi mungkin kemarin di fase-fase pemilihan, kampanye hingga pemilihan sampai harus membagi fokus mungkin kali ya Pak ya. Apakah ada tantangan tersendiri Pak? Kalau saya secara pribadi di masa transisi ini alhamdulillah ya karena mungkin posisi sudah menjadi bupati dan tinggal melanjutkan estafet yang ada. Jadi secara tidak langsung saya lebih nyaman lah karena apa yang menjadi visi misi saya bersama Bapak Saban Samana sebelumnya ya dengan yang sekarang yang ke depan bersama Bapak Rahman Assagaf sebagai wakil bupati saya di periode kedua ini alhamdulillah nyaman lah kalau saya pribadi untuk dilaksanakan apa-apa karena secara tidak langsung di akhir masa periode pertama ini kami juga baru-baru menyelesaikan rancangan untuk bagaimana RPJMD kami untuk yang baru ini sudah diselaraskan lah dengan apa RPJMN dan juga apa yang di tingkat provinsi dan juga di tingkat daerah hingga 20 tahun ke depan. Jadi RPJM yang jangka panjang ini kami sudah selesaikan dan inilah tugasnya kami melihat
saya sebagai pemerintah yang lama dan juga yang baru akan datang nanti ke depan, bagaimana tetap menselaraskan apa target dan apa yang mau dicapai, jangan Oke. keluar dari target tersebut. Oke, Pak. Nah, ini rencananya pelantikan akan dilaksanakan di bulan berapa nih, Pak? Kemarin yang kita dengar Ya, kemungkinan mundur di akhir bulan 3. di akhir bulan Tapi 3. tidak dipungkiri kita tahu di akhir bulan 3 ini kan kita mau lebaran. Iya, betul. Apakah mundur lagi di bulan 4? Oke, Nah, ini kita belum tahu. Nanti kita lihat bagaimana beritanya. siap, Pak. Nah, untuk periode pemerintahan baru, Pak ya, biasanya ada istilah 100 hari pertama, kinerja 100 hari. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, apa yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan ketika di periode berikutnya ini Bapak telah dilantik, apa yang jadi prioritasnya? Jadi kalau kita bicara 100 hari pertama, kinerja saya bersama Bapak Rahman Assagaf nanti ke depan, Ya. mungkin memang kita akan fokus ke arah bagaimana memitigasi bencana alam. Karena Betul. tidak dipungkiri, kita melihat, ya kita bicara Sulawesi Selatan sajalah. Bulan 12 ini, apalagi ada pemberitahuan dari BMKG, beberapa bulan nanti yang akan datang ini, mungkin intensitas kita bicara hujan saja, itu mungkin akan lebih parah dibandingkan yang di bulan 12. Apalagi kita tahu kemarin di Kabupaten Pangkep, sempat jalan poros kita ini terpotong beberapa jam. Jadi mungkin itu menjadi salah satu prioritas kami yang dikolaborasikan dengan pihak-pihak balai dan instansi vertikal yang terkait untuk bagaimana hal-hal seperti ini bisa kita cegah, mitigasi agar tidak terjadi lebih parah ke depan. Ya. Karena kembali ya kita tahu kalau masalah bencana alam ya itulah mungkin namanya bencana alam, ya mungkin kita tidak bisa hindari. Tapi setidaknya kita sebagai manusia dengan ya jajaran yang kita miliki, anak-anak Indonesia yang kita punya, yang punya ilmu apa semua, kita kerahkan untuk bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapatkan katakanlah di bangku kuliah apa semua ini bisa kita terapkan untuk bagaimana ya pelayanan kita sebagai pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kita tetap, kalau kemarin juga menjadi salah satu prioritas, bagaimana konektivitas untuk masalah irigasi di pertanian ini bisa terkoneksi karena tidak dipungkiri ya kita bicara masih ada beberapa lahan-lahan pertanian kita di Kabupaten Pangkep itu masih mungkin 1 kali panen, masih IP 100. Ya harapannya nanti ke depan dengan konektivitas irigasi yang ada di Kabupaten Pangkep, ya kita berharap ya masyarakat kami yang kemarin cuma dapat IP 100, ya setidaknya bisalah naik jadi 1,5 atau bisa naik jadi IP 200, dalam artian bisa 2 kali panen lah dalam 1 tahun ini. Nah, karena kita berharap ya sama dengan program dari Bapak Presiden, bagaimana swasembada pangan juga ini bisa kita laksanakan. Kalau kemarin infonya Pak Presiden target 3-4 tahun kita sudah selesai, tapi sekarang bahasanya berbeda. Kalau bisa secepatnya, kenapa tidak? Nah, itulah yang saya bersama seluruh tim juga nanti kita akan pikirkan bagaimana jalur-jalur air ini bisa sampai di tengah-tengah sawahnya masyarakat. Oke, Pak. Berarti di tahun 2025 ini Pak ya, biasanya kan orang-orang menuliskan resolusi 2025. Kira-kira 2025 hingga akhir periode nanti Pak ya, apa sektor yang akan menjadi sektor prioritas mungkin untuk dikembangkan? Atau mungkin sektor yang paling strategis sekali Pak? Kalau kami ya pasti sektor untuk saat ini ekonomi. Karena yang tidak dipungkiri ya kita berharap bagaimana dompet masyarakat di Kabupaten Pangkep ini bisa terisi. Betul. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang mungkin kita akan fokuskan seperti tadi masalah pertanian, perikanan juga, baik itu perikanan darat ataupun yang di laut, bagaimana hasil-hasil produksi kita ini bisa lebih meningkat, tapi tetap mengingat kata-kata berkelanjutan. Ya, karena tidak dipungkiri kita mengambil dari alam, tapi apakah kita bisa menjaga alam tersebut? Nah, sekarang mungkin kita bisa nikmati tahun ini, tapi tidak dipungkiri apakah ke depan anak ataupun cucu kami bisa menikmati hal yang sama hasilnya dengan yang sekarang.
kalau kita tidak menjaga alam. Jadi di prode kedua saya ini juga tetap kita akan fokuskan masalah berkelanjutannya. Betul. Apapun yang kita fokus masalah sumber daya alam, tetap kembali bagaimana berkelanjutan itu bisa kita lanjutkan. Dan juga di sektor pariwisata, ini kita akan fokuskan bagaimana ya khususnya juga wisata-wisata yang ada di Pangkep ini bisa dikenal baik, karena tidak dipungkiri saya bicara Makassar lah. Ke Pangkep kan ini tidak terlalu jauh. Ya, betul Pak. Insya Allah kalau wisata ini bisa berjalan dengan bagus, bisa menjadi daya tarik untuk katakanlah keluarga-keluarga kami yang ada di Maros, Makassar, Baru dan sekitarnya ini di Sulawesi Selatan bisa singgah di Kabupaten Pangkep, karena sebagai daerah persinggahan ya kita tahu di Pangkep ini banyak masyarakat Sulawesi Selatan, Sulbar singgah untuk makan ikan bolu kami, sup saudara kami. Nah, itulah yang menjadi salah satu modal kami juga di pemerintahan untuk bagaimana meningkatkan wisata. Kita memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pangkep untuk keluarga-keluarga kami yang tidak tinggal di Kabupaten Pangkep. Dan yang pastinya juga masalah pendidikan, kesehatan paling utama, karena kami juga berharap bagaimana pembangunan sumber daya manusia ini bisa berjalan dengan baik. Ya, salah satunya yang menjadi indikator itu adalah indeks pembangunan manusianya. Ya, kita berharap IPM ini juga setiap tahun itu bisa lebih meningkat. Karena ya kembali saya selalu sampaikan ke jajaran kami, jangan bikin kegiatan tapi ternyata di belakang tidak tahu apa yang mau dicapai. Betul. Dengan adanya data, kita tahu, oh saya tahun ini mau target bagaimana angka jumlah angka harapan hidup di Kabupaten Pangkep itu bisa lebih meningkat. Nah, bagaimana caranya dinas? Nah, dinas pun juga bukan cuma 1-2 saja, tapi mungkin ada beberapa dinas yang harus berkolaborasi. Nah, karena tidak dipungkiri, kadang ya katakanlah mungkin saya orang kesehatan, yuk kesehatan saja yang saya ngerti. Tapi tidak dipungkiri, ya kita juga harus mengerti apa mungkin bagaimana kita lihat dampak infrastruktur. Nah, bisa kolaborasinya dengan PU, minta tolong dibuatkan jamban apa semua, karena ya termasuk juga pembangunan jamban ini, walaupun alhamdulillah di Kabupaten Pangkep sudah ODF, tapi ternyata masih ada segelintir kecil saja, saya bilang masih ada beberapa masyarakat kami yang mungkin belum memiliki jamban. Itulah juga yang kita mau entaskan. Jadi masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, nah itu juga menjadi salah satu fokus kami, bagaimana anak-anak di Kabupaten Pangkep ini bisa bersekolah dengan fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jadinya kalaupun kualitas pendidikannya atau beberapa hal yang dibutuhkan oleh teman-teman pelajar itu kita penuhi, kembali feedbacknya kan ke Kabupaten Pangkep sendiri juga ya Pak ya. Karena tidak dipungkiri kalau saya mau bicara, siapa yang akan pegang estafet ini nanti ke depan? Kalau bukan anak atau cucu kita nanti ke depan. Tapi kalau ternyata kualitas pendidikan anak-anak kita ini tidak bagus, kira-kira mau jadi apa nanti mereka ke depan? Tapi kalau saya bicara, nah ini salah satu yang juga kita maksimalkan di Kabupaten Pangkep, peningkatan kualitas gurunya. Nah, jadi kalau gurunya berkualitas, insya Allah anak-anak yang dididik pun juga bisa berkualitas. Nah, inilah juga yang selalu saya titipkan. Oke lah kita alhamdulillah dapat gaji, dapat sertifikasi. Tapi ya minta tolong pertanggungjawaban kita kepada negara. Salah satunya ya kalau memang bisa, bagaimana itu ada anak-anak dari sekolahnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa ikut olimpiade, ikut apa gitu. Silakan. Nah, ini kan secara tidak langsung, walaupun namanya muridnya yang naik, tapi kan ini murid belajarnya dari mana? Pasti kan lihat gurunya apa semua. Dan juga bisa menaikkan nama sekolahnya. Dan ya
suatu kebanggaan juga saya sebagai bupati kalau ada anak-anak kami yang bisa menang Olimpiade baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Baik Pak. Nah tadi Bapak sempat menyebutkan sektor yang paling utama dan pertama kali disebutkan tadi itu adalah sektor ekonomi. Nah membahas tentang sektor ekonomi Pak ya, salah satu indeks yang sempat saya baca ini data dari tahun 2023 hingga 2024 Tribuners, ada data perubahan presentasi penduduk miskin atau P0 di kabupaten kota. Salah satunya di Kabupaten Pangkep itu ada penurunan 0,99, itu hampir 1% berarti Pak. Sebenarnya apa sih Pak kalau misalnya bisa dibagikan kepada Tribuners apa yang menjadi kunci mungkin salah satu keberhasilan ini, dan angka 1% itu tidak sedikit tentunya, betul. Silakan Pak. Jadi kalau saya secara pribadi sebagai bupati ini adalah kolaborasi. Kolaborasi saya dengan pimpinan OPD semua, pejabat, dengan camat-camat, dengan lurah desa. Inilah yang kita, kalau saya katakan biasa, kita gotong royong menyelesaikan masalah. Betul. Apa isu yang terjadi di Kabupaten Pangkep? Ini menjadi ada masalah untuk kita semua. Jadi katakanlah misalnya masalah kemiskinan. Oh kita miskin karena ada beberapa faktor, indikator yang dinilai. Oh mungkin lantainya masih lantai tanah. Kita kolaborasi. Ada saya sediakan anggaran dari pemerintah daerah, ada disediakan dari desa kelurahan. Bagaimana kita salah satunya seperti kita bedah rumahnya masyarakat untuk bagaimana ya ke depan setidaknya masyarakat kami bisa tinggal di tempat tinggal yang layak huni, bukan tempat yang tidak layak huni sesuai dengan penilaian-penilaian dari teman-teman BPS. Itu hal kecil, namun intinya kalau saya mau sampaikan dari saya sebagai bupatinya turun ke camat, turun ke desa lurah, ini kita sama semua programnya semua. Karena kembali kita sudah diskusikan apa yang menjadi masalah kita di Kabupaten Pangkep. Masalah ini bagaimana solusinya? Bahkan kami biasa undang dari beberapa teman-teman instansi vertikal yang lain untuk bagaimana ya dikolaborasikan saja ini program baik itu dari Polres Kabupaten Pangkep, Kodim, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, Pengadilan Negeri apa semua itu kita kolaborasikan dengan teman-teman DPRD yang ada di Kabupaten Pangkep. Kira-kira apa lagi yang kita mau kerjakan? Jadi memang kadang saya laksanakan monef-monef dengan teman-teman apa yang mau dilaksanakan nanti ke depan dan kira-kira apa dampak yang hasil dari yang kita laksanakan itu kira-kira betul-betul berdampak tidak. Jangan sampai yang kita kerjakan ya minta maaf ya cuman habis uang saja tapi ya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak. Seperti itu. Betul Pak. Nah tadi Bapak sudah menyampaikan banyak ya Pak ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian. Tadi ada disebutkan juga dari SDM, mulai dari pengembangan kualitas hidup sampai pendidikan teman-teman masyarakat Pangkep. Nah untuk bidang pembangunan sendiri Pak, kira-kira apa nih Pak terobosan yang akan digagas dalam 5 tahun mendatang untuk di sektor pembangunan? Apa yang akan diutamakan? Kalau saya secara pribadi yang paling utama itu pasti jalanan. Nah, infrastruktur jalanan. Kenapa? Kayak jalanan ini ya kembali mungkin kita masih ingat kita punya rumah dulu, jalanan di depan rumah kita hancur-hancur ataupun katakan tidak teraspal, tidak terbeton, betul-betul mungkin tanah merah saja. Ya mau kemana-mana pasti berpikir, aduh becek di luar, aduh jelek jalanan. Tapi kan alhamdulillah sekarang dengan infrastruktur yang bagus, khususnya jalanan, ya mau kemana-mana pun enak. Kedua, yang menjadi pemikiran kenapa fokus juga di salah satu jalanan adalah semua sektor, khususnya ekonomi, kembali lagi ke ekonomi, akan masuk di kampung kita kalau jalanannya bagus. Saya kadang sampaikan di masyarakat, coba pikir, kira-kira kalau ada penjual sayur, kalau di kampungnya ibu jelek jalanan, di kampungnya saya bagus jalanan, kira-kira itu penjual sayur mau masuk di mana? Ya pasti akan masuk di kampung saya yang bagus jalanan. Nah, karena secara tidak langsung
Ya kalau bagus jalanan, ya saya punya motor ini ya alhamdulillah mungkin subbreaker-nya bisa tahan lama, tapi kalau Iya. jelek jalanan, ya siapa tahu baru 1 tahun subbreaker-nya sudah rusak. Jadi, kalau saya di infrastruktur, masalah jalanan fokus, irigasi tadi juga, Irigasi. dan juga mungkin nanti ke depan kita kolaborasi dengan kementerian-kementerian bagaimana ya seperti untuk keluarga-keluarga kita yang ada di pulau, kita bangunkan dermaga yang layak lah saya bilang, yang kayak beton, ya setidaknya bisa digunakan lama. Karena tidak dipungkiri, alhamdulillah kalau di Kabupaten Pangkep sendiri, sudah ada beberapa kapal-kapal besi lah saya bilang, yang sudah beroperasi di beberapa kecamatan kami, 4 kecamatan kepulauan kami, yang kemarin-kemarin kalau saya bilang ya mungkin cuma 1 saja, dan sekarang itu sudah insya Allah beroperasi 4. Besok saya juga akan resmikan lagi 1 kapal untuk di truk yang baru, jadi ada kurang lebih 5 kapal besi yang akan keliling di 4 kecamatan kami di Kabupaten Pangkep. Wow, luar biasa, dan itu sedikit banyak pasti akan meningkatkan daya aktivitas belanja dan juga perekonomian wilayah sekitar ya Pak ya? Siap, betul. Di Pastinya. daerah kepulauan. Iya betul. Nah tadi Bapak sudah mulai membahas nih tentang teman-teman atau masyarakat Kabupaten Pangkep yang ada di kepulauan. Nah salah satu keunikan dari Pangkep sendiri kan adalah itu ya Pak ya, sebagai salah satu kabupaten yang punya wilayah kepulauan itu sendiri. Nah lantas bagaimana upaya yang Bapak dan tentunya seluruh jajaran upayakan untuk memberikan akses dan pemerataan untuk layanan kesehatan, dan yang paling penting juga selain kesehatan adalah pendidikan Pak untuk masyarakat pulau? Jadi saya bicara dulu ke pendidikan. Boleh, silakan. Pendidikan ini kami punya inovasi, karena kita tahu di Kabupaten Pangkep ini kami memiliki kurang lebih 117 pulau. Oke. Kurang lebih 80 yang berpenghuni. 117, 80. Dan 80. Dan tidak semuanya memiliki fasilitas sekolah SD, SMP, SMA. Nah, jadi inovasi yang kita laksanakan di kepulauan yaitu bagaimana anak-anak yang katakan di Pulau A itu dia SD-nya di situ, sementara SMP-nya di Pulau B, guru-guru yang ada di Pulau B ini SMP kita kolaborasikan untuk jadi mengajar di Pulau A. Jadi di SD sini. Jadi anak-anak sudah pulang dari sekolah SD, guru SMP-nya masuk untuk melanjutkan kurikulum untuk anak-anak SMP. Karena tidak dipungkiri kalau kita mau bicara mau membangun sekolah, berapa uang lagi yang kita harus keluarkan. Betul. Nah, kedua, ya kalau kita mau pikir, ya pasti kan sebagai orang tua kita tidak mau biarkan anak saya setiap hari bolak-balik dari Pulau A ke Pulau B, apalagi dengan kondisi cuaca laut yang kurang bagus. Jadi dengan ada inovasi seperti ini, kami berharap bagaimana angka anak-anak yang melanjutkan sekolah di jenjang selanjutnya itu bisa lebih meningkat. Karena memang kita berharap pendidikan yang baik itu anak-anak yang di daratan, pegunungan, dan juga di kepulauan itu sama rata. Begitu pula juga dengan masalah kesehatan. Nah, ini kami bangunkan beberapa puskesdes, pustu yang ada di beberapa pulau, dan juga puskesmas, dan juga kemarin di periode pertama ini ada pembangunan rumah sakit pertama di Pulau Sailus di Kecamatan Tangaya. Intinya bagaimana sarana prasarana ini bisa digunakan oleh masyarakat sekalian. Karena tanpa ada sarana prasarana, ya yakin dan percaya. Misalnya saya bicara untuk anak-anak yang ibu yang mau melahirkan. Sekarang kan aturannya tidak bisa lagi di rumah. Betul. Tapi harus masuk ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya sarana prasarana ini, ya kita berharap keluarga-keluarga kita, khususnya ibu-ibu hamil ini lebih banyak bisa terselamatkan. Karena tidak dipungkiri, ya kalau di masalah kesehatan, kita berharap angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Pangkep ini bisa kita tekan. Dan kita berharap dengan sarana prasarana yang layak dan bagus, kita bisa lebih banyak menyelamatkan nyawa-nyawa yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan juga pastinya tahun lalu kita juga
baru pengadaan beberapa eh, kapal ambulans di semua. Ya. Jadi alhamdulillah di semua puskesmas yang ada di Kepulauan ini sudah memiliki kapal yang ya kalau saya mau bilang tidak terlalu besar, tapi setidaknya bisa lebih cepat untuk menangani keluarga-keluarga kita yang di pulau yang sedang sakit. Tapi tidak dipungkiri, ya saya juga berbicara ya bagaimana akses untuk mendapatkan masukan dari dokter, karena kan kita tahu di pulau itu tidak semua itu pulau-pulau kami itu punya ada jaringan. Iya, Nah, betul. biasa kan kita kalau naik kapal laut apa kan di tengah-tengah ya sudah tidak ada Sinyalnya jaringan ya sudah hilang, tidak ada. betul. Betul. Jadi ini ada kolaborasi kami juga dengan PLN untuk menghadirkan salah satu inovasi dari PLN yaitu namanya Supersun. Jadi dengan adanya Supersun ini, alhamdulillah di beberapa pulau yang ada di Kabupaten Pangkep sudah menikmati dan juga sarana prasarana pemerintah seperti pustu, sekolah, puskesmas, kantor desa, kantor camat apa semua kita berikan Supersun ini agar ya setidaknya misalnya contoh di kesehatan ada masyarakat kita yang sakit yang kalau kemarin-kemarin tidak ada jaringan untuk menelpon, sekarang dengan adanya jaringan jaringan dalam artian ya mungkin WA, mungkin gunakan apakah Starlink atau apa kan seperti itu. Kita telepon dokternya, dokternya diagnosis, bisa kita berikan penanganan cepat untuk masyarakat kami. Nah, kalau kemarin-kemarin tidak ada listrik, dengan adanya listrik, ada katakanlah jaringan, enak kita bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kami. Oke Pak. Nah untuk merealisasikan semua yang dijabarkan ya Bapak tadi mengenai di sektor pendidikan, mulai dari bagaimana tenaga pengajar itu bisa mendatangi pulau-pulau yang mungkin di tingkatan tertentu itu tidak ada fasilitas sekolahnya dan seterusnya sampai ke fasilitas kesehatan juga diupayakan untuk bisa lebih optimal lagi dan semakin bisa melayani masyarakat Pangkep itu pastinya butuh kinerja yang kuat khususnya di tataran pemerintahan sendiri Pak. Nah bagaimana mungkin Bapak melihat tata kelola pemerintahan di periode sebelumnya ke periode berikutnya, apakah ada yang menjadi poin-poin evaluasi ataukah hal mana yang akan ditingkatkan mungkin khususnya di tata kelola pemerintahan Pak? Kalau saya secara pribadi lebih ke disiplinan. Oke. Karena ya masalah kedisiplinan ini kita tetap harus sama-sama menjaga. Contohlah mungkin dari teman-teman yang ada di kepulauan, sekarang ya masalah daftar hadir, saya sampaikan, saya minta tolong harus mengetahui desa ataupun lurah yang ada di wilayah tersebut. Kalau tidak ada, ya kami tidak mengakui bahwa kau hadir di daerah kepulauan. Tapi kalau ada desa ataupun lurah mengetahui tanda tangan di daftar hadir dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini berarti membuktikan Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pulau tersebut. Memberikan pelayanan pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan. Karena kembali nawaitunya bagaimana anak-anak kami yang ada di kepulauan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak-anak di daratan ataupun di pegunungan seperti itu. Baik Pak. Nah kita mungkin beralih sedikit Pak dari pembahasan tentang tata kelola pemerintahan tadi ya terbaru dan juga bagaimana upaya yang diberikan untuk masyarakat pulau. Tadi kita sempat membahas Pak tentang sektor perekonomian, Pak Yusran juga tadi sempat membahas tentang bagaimana agar bisa sejalan dengan visi Pak Presiden ya mengenai peningkatan perekonomian. Kalau Pak Prabowo sendiri menggagas perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan berkelanjutan. Yang dimaksud berarti adalah bagaimana agar seluruh sumber daya alam yang kita upayakan dapat menjadi salah satu penghasil perekonomian di suatu daerah itu tetap bisa berlanjut dan dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, kalau di Pangkep sendiri Pak ya, apalagi kan beberapa sektor perekonomian sendiri khususnya di perikanan dan beberapa sektor lainnya juga asalnya adalah dari sumber daya alam itu sendiri. Bagaimana Pak upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri tetapi tetap memaksimalkan pemanfaatannya? Kalau saya bicara contoh ya perikanan. Ya, boleh Pak, silakan. Kalau di perikanan ini yang kita
bicara dari zaman dulu, kita masih ingat kita punya orang tua lempar udang, lempar ikan di empangnya pasti jadi. Nah ya, betul, betul. Sekarang kita lempar udang, lempar ikan, entahlah apakah ikan saya hidup, apakah ikan saya Betul, mati. betul, Nah, betul, ini kita Pak. tidak tahu. Nah, itulah kembali tadi saya bilang, ya kita gunakanlah anak-anak kita yang ada di Indonesia ini yang punya ilmu apa semua. Hmm. Ya apa yang kau dapati di kampus, nah, inilah yang kau berikan kembali kepada daerahmu. Nah, kita kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana pengembangan. Jadi salah satunya kalau saya mau bilang contoh, Empang ini kan saya ibaratkan seperti akuarium. Iya, betul. Nah, kalau akuariumnya bersih, insya Allah ikan yang ada di dalam itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau akuarium yang di akuariumnya itu katakanlah filternya apa semua sudah kotor, ya yakin dan percaya lambat laun ikannya pasti akan mati. Iya, Nah, betul. samalah dengan empang seperti ini. Nah, kita juga berikan bantuan-bantuan beberapa seperti kultivator apa semua. Ini bukan untuk hal yang lain. Kita mau bagaimana katakanlah racun-racun yang ada di empang ini itu bisa terbalikkan semua seperti halnya dengan di pertanian. Nah, kita pakai hand traktor, kita balik tanah apa semua, itu bukan untuk hal yang lain. Karena ternyata setelah kita balik tanah, penggunaan pupuk kimia, racun-racun yang selama ini yang sudah kita lakukan di tanah kita, itu dengan dibaliknya ini secara tidak langsung racunnya bisa menguap. Oh, Nah, betul, Pak. inilah yang juga kita mau lakukan di daerah perikanan untuk bagaimana racun-racun yang ada di dalam empang kita sekalian ini bisa terlepas keluar. Karena selama ini kita cuman ya menunggu matahari kering, retak tanahnya, sudah isi air. Yeah. Tapi kita berharap setidaknya racun, katakanlah amonia yang ada di bawah tanah ini bisa terangkat, terputar agar kualitas tanah yang ada di empang tersebut itu bisa lebih bagus. Kembali kalau wadahnya bisa bagus, insya Allah hasilnya pun juga bisa bagus. Jadi kalau medianya semua dari awal startup awalnya sudah insya Allah di prepare dengan baik, insya Allah hasilnya pun tidak akan merugikan seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau membahas tentang Kabupaten Pangkep ya Pak ya, kebetulan saya juga punya tante di Kabupaten Pangkep, ada keluarga juga. Memang ini jadi salah satu destinasi ketika mau makan olahan boga bahari atau seafood ya istilahnya. Kalau mau makan seafood yang enak pasti datangnya ke Pangkep. Tapi saya biasanya masih bingung nih Pak kalau mau bawa oleh-oleh. Nah, kalau di Pangkep sendiri Pak, apakah ekonomi kreatif khususnya mungkin untuk sektor perikanan sendiri itu sudah mulai aktif dan hidupkah Pak, atau mungkin masih ada beberapa evaluasi Pak menurut Bapak? Jadi kalau di Kabupaten Pangkep sendiri untuk pengolahan hasil produksi ini alhamdulillah sudah saya bilang hidup lah. Kenapa? Sebelum saya masuk jadi bupati pun pelaku-pelaku UMKM ini sudah mulai, cuman memang mau diarahkan ke sini. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya program-program kami dari teman-teman dinas yang terkait, ini salah satu juga UMKM kami itu yang kemarin-kemarin cuma jualan lokal saja, sekarang itu sudah mengirim keluar hasil olahan perikanannya sampai di Jepang, kalau tidak salah Jepang sama Arab Saudi. Itu olahan ikan bolunya. Nah, jadi abon, bandeng tanpa tulang apa semua. Nah, intinya ya sama dengan nawa itu lagi oleh Bapak Presiden, ya jangan kita bawa keluar, kita ekspor barang yang mentah. Nah, sudah itu nanti kita impor lagi olahannya, ya bodohlah kita. Kenapa kita tidak olah sendiri baru kita bawa keluar. Nah, inilah juga yang saya tangkap dari beliau untuk bagaimana ke depan juga dari teman-teman UMKM di Kabupaten Pangkep ini, kalau ada hasil-hasil produksi yang kita miliki, kalau memang bisa kita olah terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas jualnya, harga jualnya, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, karena memang ya saya berharap hal-hal seperti ini bukan hanya di dunia perikanan tapi di dunia pertanian juga itu bisa kita olah. Nah, contoh juga kemarin alhamdulillah
dari beberapa teman kami itu yang ada olahan sorghum. Ya. Nah, sorghum itu diolah, baik itu ada jadi beras, ada juga yang jadi kue apa semua. Itu Oke. olahan-olahannya semua. Jadi ya kembali, kalau saya secara pribadi, kita carikan, lihat di daerah-daerah lain yang alhamdulillah sudah lebih maju, Hmm. kita ambil ilmunya, kita sampaikan kepada masyarakat, berikan pelatihan apa semua, untuk masyarakat kita juga bisa lebih bersaing dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, baik Pak. Nah, ini sesi kali ini sebenarnya saya cukup semangat nih Pak ya, karena Ya. berbincangnya jadi kayak bincang sama teman tongkrongan sendiri Pak. Tapi tentunya dari apa hal-hal yang Bapak paparkan sendiri juga memperlihatkan ya bagaimana kesungguh-sungguhan Bapak dan seluruh jajaran dalam memajukan Kabupaten Pangkep dan betul-betul memahami semua sektor Pak. Tadi semua pertanyaan saya dilibas habis nih kayaknya nih Pak. Nah, mungkin boleh disampaikan Pak ya, ketika terjun ke dunia politik dan membentuk bagaimana Bapak saat ini sendiri, bagaimana sih Pak dukungan yang diberikan, yang paling penting pastinya adalah dari keluarga Pak ya. Bagaimana dukungan yang diberikan ketika Bapak memutuskan untuk saya mau masuk nih ke dunia politik pemerintahan? Ya, kalau saya secara pribadi, eee, kemarin juga ada dari adik-adik dari Taruna Mhm, datang, tugas sekolahnya, iya. bertanya, "Kenapa Bapak mau masuk di dunia politik?" Oke. Nah, salah satunya kalau saya mau bicara dulu, ya saya flashback dulu, saya itu dulu sekolahnya di sekolah Islam, Oke. SD, SMP. Nah, tapi memang di orang tua saya minta bagaimana saya mau coba sekolah negeri. Oke. Masuklah saya di sekolah negeri di SMA-nya. Oke. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya tidak dapati di sekolah swasta, yang saya tidak dapati di sekolah negeri. Nah, yang seperti inilah, menjadi salah satu nawaitu untuk bagaimana, eee, sarana prasarana yang katakanlah, kok ada sekolah yang bisa bagus, kok, sekolah negeri tidak bisa bersaing. Nah, Iya. inilah yang saya pikir harus juga upgrade, seperti itu. Kedua, dengan masuk sekolah negeri, ya saya pun juga bertemu dengan beberapa teman yang berbeda-beda. Iya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa saja. Nah, dari sinilah ya juga kita lihat, oh, saya pun secara pribadi, ya katakanlah saya dapati keluarga teman saya, ya setiap per 6 bulan pindah lagi rumah karena Iya. mungkin harga kos-kosannya sudah tidak dapat. Yang seperti ini ya ternyata tidak semua yang saya dapati di keluarga saya juga dirasakan oleh keluarga-keluarga yang lain. Nah, dari Mmm. sinilah juga menjadi pemikiran kita, ya saya sebagai anak kecil dulu ya, Iya. bagaimana semua orang saya berharap bisa nyaman hidupnya. Mmm. Nah, jadi saya berpikir kalau ada diberikan amanah, eee, jadi katakanlah, eee, kemarin dulu saya bicara masih di awal, jadi anggota DPRD Mmm. untuk memperjuangkan inspirasi, dan alhamdulillah setelah jadi anggota DPRD, ketua DPRD, dan terakhir diberikan amanah menjadi bupati, ya saya pikir selalu, ya tidak semua orang bisa menjadi bupati. Mmm. Ya, ya dengan kebijakan saya, melalui pulpen saya, ya saya berharap yang saya tanda tangani ini bisa, berdampak banyak untuk masyarakat di Kabupaten Pangkep. Iya. Jadi kalau saya dari peran orang tua yang memperlihatkan bagaimana kehidupan-kehidupan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga yang pastinya ya support. Iya. Apa yang saya mau laksanakan, ya pasti saya minta izin dulu. Iya. Apakah boleh saya masuk jadi anggota DPRD? Mmm. Nah, kalau dari orang tua katakan, silakan kalau itu yang kau inginkan, maju kami akan support. Nah, kalau sudah Mmm. disupport, namanya juga ya biasa kita dengar doa orang tua, Iya. kalau doa orang tua sudah ikut sama kita, insya Allah berhasillah anaknya, yang Betul, Pak. seperti itulah. Jadi support dari orang tua, istri apa semua untuk selalu support bagaimana dalam hal kegiatan-kegiatan pesta politik, ini semua selalu membantu keluarga-keluarga besar, dan alhamdulillah di periode kedua ini kemarin saya diberikan amanah lagi oleh Mmm. masyarakat untuk memimpin bersama Bapak Rahman Assagaf.
Nah, oke, baik Pak. Nah, saya mungkin mau membahas tentang ini juga nih Pak, latar belakang Bapak sendiri. Mohon izin Pak, usianya di tahun ini sudah Kalau tahun ini saya bicara 33, 33? tapi nanti bulan 4. Iya, oke. Nah, Berarti, sekarang sekarang ini masih 32. 32. Berarti Bapak ketika masuk ke DPRD sendiri di usia berapa tuh Pak? 22 tahun Dua kalau puluh tidak dua salah. tahun, wow. Itu usia saya tuh Pak sekarang. Oh, Nah, kalau Bapak sendiri Pak, menjadi politisi muda ya Pak ya, berarti hitungannya Pak ya, ya. ketika masuk ke DPRD dan menjabat di usia 22 tahun itu, adakah tantangan tersendirinya Pak? Apalagi mungkin pada saat itu rekan sejawat adalah usianya yang sama usia dengan, ayahanda mungkin Pak ya, di waktu itu gimana Pak tantangannya menjadi anggota DPR di usia yang masih muda, masih belia? Kembali tadi yang saya sampaikan di flashback yang Mmm, sebelumnya, karena alhamdulillah orang tua sudah memperlihatkan, begini loh oke. kondisi sosial kita, tidak semua orang sama. Iya, Nah, tapi ya saya berharap bagaimana apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat. Jadi pada saat masuk jadi anggota DPRD saya tidak kaku, apalagi betul, di bangku kuliah, mungkin kita ada kegiatan pengabdian itu di betul. masyarakat, kita turun, KKN apa semua, kan secara tidak langsung kita ya ya kembali ke introspeksi diri, apa yang saya rasakan dan apa yang dirasakan oleh orang, berbeda tidak? Ya kalau semua sama ya mungkin tidak pusing, tapi kan ternyata di tengah-tengah masyarakat ada yang berbeda Iya, dengan betul. kita semua. Jadi pada saat masuk jadi anggota DPRD, ya kalau saya bicara, saya masih susun skripsi, saya juga sementara pergi cari suara. Oke, wah Jadi berat juga ya Pak ya. ya, nah tapi kan Oke, alhamdulillah tetap bisa diimbangi. luar biasa. Sama kalau di kampus, organisasi jalan, tapi kuliah juga tetap jalan. Betul, betul. Jangan sampai ada nilai, yang dapat error. Jadi Ya, tetap ya laksanakan kalau masuk kampus, masuk mata kuliah, ya betul. masuk mata kuliah juga, Iya, kumpul tugas juga. betul. Nah dan ya itu alhamdulillah support juga dari teman-teman juga yang di kampus ini, tetap di-support saya juga. Jadi kalau saya secara pribadi untuk masalah masuk di DPRD-nya di awal sudah Mmm, tidak kaku lah. Cuman oke. memang kakunya adalah saya tidak mengerti pemerintahan, ilmu Nah, pemerintahan. kala itu. Saya tidak ngerti itu APBD bagaimana, saya cuman ngerti, oh tugasnya anggota DPRD apa. Menyampaikan Tapi aspirasi. untuk ya, menyampaikan aspirasi, budgeting, apa semua, Betul, pengawasan, apa semua, betul. perencanaan, nah itu Iya. oke. Tapi mau kemarin dibilang batang tubuh APBD, apa itu batang tubuh, Oke. apa ini, bagaimana caranya masukkan aspirasi, Mhm, memperjuangkan, ini tidak ya namanya masih awal, yang penting sebagai anak muda mau belajar, insyaallah betul. bisa. Yang susah adalah kalau mau kita gagah-gagahan dengan Iya. status kita sekarang, ya tapi ternyata di otaknya kosong, ya tunggu dulu, malu-malu sendiri. Tapi kalau mau belajar, insyaallah tidak ada yang ketahui kita. Namanya baru, tidak ada semua orang yang di awal langsung, lancar. Langsung Tapi sukses. selama teman-teman, ya katakanlah saya bicara pemuda mau Iya. belajar, insyaallah ada jalannya. Oke. Nah mungkin, Bapak mau menyampaikan pesan nih untuk pemuda di Kabupaten Pangkep nih, untuk juga memiliki semangat yang sama besarnya dengan Bapak untuk meraih, apa yang dicita-citakan. Karena di usia masih belia, bermimpi yang tinggi itu rasanya agak sulit Pak. Untuk bermimpi aja beberapa orang mungkin kayak mikir, "Kayaknya ketinggian nih mimpi saya nih." Itu silakan Pak disampaikan. Kalau saya titipan kepada anak-anak muda, coba terus. Coba terus. Nah, kenapa? Ya tidak semua apa yang kita mau kerjakan itu insyaallah bisa berjalan dengan baik. Mmm, Nah, saya pun juga kalau mau dibilang, ya tidak langsung-langsung jadi, tapi alhamdulillah karena kita berusaha, kita lewati prosesnya semua, insyaallah bisa. Nah, mmm. tapi kembali, kalau saya pribadi coba terus misalnya kalau kita punya usaha, saya pernah jadi tukang fotokopi, saya pernah Oke, jadi tukang laundry, oke, kita tahu jatuh bangunnya apa semua, tapi ya yang penting mau melanjutkan usaha, namanya itu pengalaman. oke. Pengalaman itu tidak bisa dibeli. Nah, pengalaman cuman bisa dicari. Nah, jadi kalau saya berharap kepada teman-teman pemuda,
dengan umur yang alhamdulillah kita katakanlah masih muda ini, ya laksanakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Karena itu yang akan membangun diri kita ke depan. Dan yang terakhir juga saya titip, jangan berhenti membaca. Betul. Nah, ini ya kalau saya bicara ini adalah titipan saya punya pembimbing, ya jangan berpuas diri dengan ilmu yang kau punya sekarang. Ya silahkanlah membaca. Betul. Apa-apa yang bisa dibaca itu terus dibaca untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sendiri. Oke, baik Pak. Nah mungkin ini sebenarnya kita bisa bahas lebih lanjut lagi nih Pak ya tentang referensi bacaan atau mungkin apa-apa saja nih kiat-kiat Bapak sebagai pemimpin muda. Tapi sebaik-baiknya diskusi itu adalah diskusi yang diselesaikan ketika pembahasannya lagi seru-serunya ya gitu. Pak ya. Oke, jadi mudah-mudahan kita di kesempatan lain bisa bertemu lagi ya Pak ya. Siap. Mungkin di beberapa waktu mendatang sudah ada beberapa perubahan dari Kabupaten Pangkep lagi, itu bisa kita bahas kembali, atau mungkin di akhir periode membahas tentang 10 tahun memimpin Pangkep, insya Allah jika diberi umur yang panjang, amin, kita akan kembali bertemu lagi ya Pak ya. Amin. Nah sebagai penutup saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya mungkin bagaimana agar mereka turut memberikan andil khususnya dalam membangun Kabupaten Pangkep di periode mendatang ini Pak, silakan. Kalau saya titipkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, ayo kita sama-sama membangun Kabupaten Pangkep. Membangun ini bukan hanya kita mengeluarkan tenaga, tapi ya pikiran pun juga itu bisa membangun. Jadi saya titipkan masukan-masukan dan juga ya kritikan-kritikan juga dari masyarakat kepada kami sebagai pemerintah. Silahkan diberikan masukan, karena ya kembali semua pejabat yang ada di Kabupaten Pangkep termasuk saya adalah anak-anak Kabupaten Pangkep. Nah, kami berharap di masa periode saya bersama Bapak Rahman Assagaf yang kedua ini kami bisa memberikan hal yang terbaik dari kami berdua untuk masyarakat-masyarakat semua. Dan saya titipkan bagaimana juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sosial ini tetap kita sama-sama kita laksanakan. Jangan ada masyarakat yang merasa apatis dengan orang lain. Kita ini sebagai makhluk sosial, bagaimana kita bisa tetap bisa hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Jadi saya titipkan bagaimana kolaborasi baik itu dari kami sebagai pemerintah kepada masyarakat dan juga instansi-instansi vertikal yang lain ini bisa berjalan dengan lancar, dan yang pastinya kami berharap masukan-masukan pada seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep untuk perbaikan-perbaikan dan juga peningkatan pemerintahan dan juga pembangunan-pembangunan ke depan yang ada di Kabupaten Pangkep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, tentunya kami ucapkan juga mewakili seluruh jajaran redaksi Tribun Timur. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ya. Siap. Untuk berbincang-bincang bersama dengan kami, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya untuk seluruh Tribuners. Amin. Baik. Dan juga mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas beserta dengan seluruh keluarga dan juga seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Pangkep. Dan tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Tribun VIP edisi kali ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.